Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang anak sekolah terkuat yang memasuki arena bawah tanah. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Kai yang memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya melawan Sunwoo karena sudah mengakuinya sebagai lawan yang pantas. Lalu Sunwoo memilih untuk menyerang terlebih dahulu dengan segera melesat maju ke arah lawannya. Sunwoo dapat melihat jika pertahanan Kai dari depan akan sulit ditembus sehingga dia memutuskan untuk menyerang dari sisi kanannya, akan tetapi malah diblok dengan mudah. Paman Hanmin sangat terkejut akan dentuman besar yang ditimbulkan oleh tinju Sunwoo, dan dengan level kekuatan ini pasti mengejutkan lawannya. Jika Sunwoo menghadapi manusia biasa, maka tinjunya pasti memberikan dampak buruk. Walau berhasil ditangkis, akan tetapi Kai merupakan sosok yang telah memakai doping jenis peningkatan kulit, membuat Sunwoo seakan menghantam beton. Karena serangan pertamanya telah gagal, maka Kai tak akan melepaskan kesempatan ini untuk membalas serangan yang diterimanya. Dalam waktu singkat Kai mendaratkan tinjunya ke tubuh Sunwoo, dan meski dia berhasil melindungi titik vitalnya, tapi tetap saja hantaman itu menjatuhkannya. Tak hanya sekedar menjatuhkannya, tapi daya hancur yang ditimbulkan oleh Kai sangatlah menakjubkan hingga menghancurkan lantai arena. Untuk pertama kalinya Sunwoo menerima sebuah tinju yang bertekanan kuat seperti ini. Hanmin yang berada di sisi arena bahkan dapat merasakan getaran serangan tersebut saking dahsyatnya. Tak sampai di situ saja, kali ini Kai mengambil ancang-ancang serangan berikutnya melalui tendangannya. Namun siapa sangka dia tidak berniat menendangnya, melainkan menyerang dengan tempurung lututnya demi menciptakan serangan yang lebih dahsyat. Akan tetapi serangannya hanya mengenai lantai arena dikarenakan Sunwoo telah bangkit kembali. Walau sempat terkapar, tapi bukan berarti dia akan tetap berada di sana sambil menunggu kematiannya. Paman Hanmin sedikit lega disebabkan Sunwoo berhasil lolos dari serangan semenyeramkan itu. Namun Kimin berpendapat seperti itu karena dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Yang benar saja punggung Sunwoo telah terkoyak, dan jika terkena secara langsung maka dirinya pasti mati. Dia juga merasakan perasaan yang aneh, seolah instingnya mencoba memerintahnya untuk segera pergi. Siapa sangka perasaan aneh itu adalah rasa takut yang disebabkan intimidasi kuat dari Kai. Di sela itu Kai mengatakan sudah saatnya bocah di hadapannya mengakui kekalahannya jika masih peduli pada hidupnya. Akan tetapi Sunwoo malah menatap tajam sambil menjawab jika Kai bukanlah satu-satunya orang yang pernah diperlakukan seperti monster. Dirinya pun sendiri selalu dikatakan oleh monster bagi lawannya, dan sekarang di antara para monster pasti ada yang terkuat. Sejak masuk ke arena bawah tanah, Sunwoo sudah bersiap melawan para monster lainnya, dan dia hanya perlu menjadi monster sesungguhnya melebihi siapapun. Sunwoo melompat dengan sebuah lompatan diiringi serangan siku, tapi hal itu dapat dihindari oleh Kai dengan mudah. Dia tak menyangka jika serangannya dapat dibaca dengan mudah, bagi Kai hanya perlu bergerak ringan untuk menghindarinya. Dengan ini maka Kai merasa gilirannya lah untuk menyerang. Sekarang Sunwoo berada di posisi yang tidak menguntungkan, dan untuk lolos dari situasi ini maka dia harus melakukan sesuatu. Yang benar saja dia malah melakukan sundulan kepala ke arah lawannya. Akan tetapi Kai seperti sudah mengetahuinya, dan dia lebih dulu bersiap, sehingga posisi tabrakan itu tidaklah menguntungkan Sunwoo dengan bagian kepala yang tidaklah maksimal. Upaya yang gagal tersebut membuat Sunwoo bertekuk lutut di hadapan lawannya, bahkan dia hampir sejajar dengan lantai arena.
Dia juga terlihat dalam keadaan yang buruk untuk bangkit kembali. Di sela itu Kai mengatakan jika pertandingan sudah usai dan baginya tak ada satupun serangan Sun Wo yang menunjukkan kemampuannya selain serangan terburu-buru melalui kekuatan fisik mentah. Walau dalam posisi yang tidak menguntungkan, Sun Wo malah tertawa dalam pertandingan. Tingkah itu membuat Kai penasaran dan mulai menganggap jika bocah di hadapannya mungkin saja sudah kehilangan akal disebabkan benturan di kepalanya. Karena Sun Wo enggan menyerah, maka Kai akan mengakhirinya secara paksa walau harus menghabisinya. Tapi saat ingin melakukannya, perubahan tak terduga terjadi pada Sun Wo, di mana dia mulai bangkit dengan udara panas di sekitar tubuhnya yang terus menguap. Paman Han Min yang melihatnya bertanya-tanya dari mana asal asap panas itu, ditambah semua darah serta keringatnya tiba-tiba menguap begitu saja. Selama ini Sun Wo sudah mengetahui ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya dan dia terlahir tak seperti manusia lainnya. Maka dari itu dia membenci dirinya sendiri yang selalu bertarung seperti monster. Akan tetapi di dalam arena bawah tanah, seorang monster diperlukan untuk memenangkan pertarungan, bahkan merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Di sela itu melancarkan tendangannya menuju ke arah Sun Wo yang bertingkah aneh. Namun Sun Wo malah menghindar dengan sangat cepat melalui sebuah lompatan ke udara. Tak hanya itu, dia bahkan menangkap kepala Kai dan sekarang dia akan membalas perlakuan yang diterimanya. Kai tak mengerti bagaimana bisa bocah aneh di depannya bergerak sangat cepat, bahkan sangat sulit untuk dihindari. Kemudian Sun Wo membalas sundulan kepala yang diterimanya dengan mengincar titik yang sama. Setelah melakukan hal tersebut, Sun Wo melayang di udara dengan gerakan yang aneh. Tak sekedar aneh, tapi Sun Wo masih menyempatkan untuk melakukan serangan pada lawannya hingga memberikan dampak yang cukup buruk. Meski Kai masih bisa bangkit, tapi dia terkejut karena gerakan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Saat dia mencoba memalingkan wajahnya ke arah Sun Wo, tiba-tiba saja tinjunya telah berada di sampingnya. Dengan ini maka Sun Wo kembali berhasil mendaratkan serangannya ke wajah Kai, bahkan tekanan kekuatan mendorongnya hingga ke dinding arena. Namun siapa sangka tinju itu tidak mengenainya disebabkan Kai masih berhasil menangkapnya meskipun tekanan tinju itu membuatnya menabrak dinding. Saat tangannya tertangkap, maka Sun Wo segera menariknya diiringi tubuh Kai yang mengikutinya. Dengan ini maka Sun Wo memiliki jarak yang cukup untuk melesatkan tinjunya tanpa bisa ditangkis lagi oleh lawannya. Meski begitu, Kai memiliki kulit yang sangat keras sehingga melukainya akan sulit. Kemudian Sun Wo kembali menghajarnya dengan kekuatan yang lebih besar lagi dibandingkan sebelumnya. Tinju itu menyeret tubuhnya hingga membuat Kai bergetar. Dia pun berpikiran bertanya-tanya doping jenis apa yang digunakan oleh bocah itu dan informasi mengenai dirinya yang tidak memakai doping. Walau Kai terkesan akan ketangguhan lawan, tapi jika dia terus bergerak seperti itu maka dia seharusnya sudah kehabisan stamina. Akan tetapi Sun Wo malah terus menyerang dan kekuatan yang ditunjukkannya tidak mengalami penurunan sedikitpun. Tidak hanya sekedar stamina yang di luar akal, tetapi kecepatan yang ditunjuknya sangat hebat. Saat Kai belum selesai bereaksi dari serangan sebelumnya, maka serangan berikutnya sudah mendarat lada tubuhnya. Kai yang dihajar sepihak menganggap jika Sun Wo sudah seperti monster. Serangan demi serangan mengenai tubuhnya, dan jika dia tidak memiliki doping peningkatan kulit, maka tubuhnya sudah dipastikan hancur. Pemandangan ini merupakan sesuatu yang mengejutkan di mana seorang petarung dari dunia bawah diperlakukan dengan cara menyedihkan.
Kai pun tumbang dalam keadaan yang buruk, ditambah cairan merah dari tubuhnya sudah menjadi alasnya. Han Min bertanya-tanya apakah pertarungan sudah selesai dan apakah Kai masih hidup disebabkan dia kehilangan banyak darah. Akan tetapi Amanda tidak membenarkannya karena darah itu bukanlah milik Kai. Yang benar saja cairan merah itu berasal dari tangan Sunwo yang sudah memukul Kai secara sepihak. Dia tak menyangka jika kulit lawannya sangat keras dan belum tertembus sampai saat ini. Padahal pukulannya ini seharusnya bisa menghancurkan serta meremukkan tulang manusia biasa. Sein penasaran kenapa Kai masih bisa berdiri. Penjaganya pun menjawab jika semua itu disebabkan efek doping yang berfungsi sebagai pelindung kuat dan permukaan kulit yang kasar pasti akan merobek tangan Sunwo. Dengan pemandangan ini, maka Sein mulai mengkhawatirkan Sunwo yang bisa saja kalah oleh efek doping itu. Selama hidupnya, Kai sudah bertarung dengan berbagai macam petarung, tapi dia belum pernah merasakan rasa sakit seperti sekarang ini. Akan tetapi kemenangan tetaplah menjadi miliknya dikarenakan bocah di hadapannya sudah mencapai batasnya. Maka dari itu dia hanya perlu mematahkan kakinya lalu mengakhiri semuanya. Akan tetapi saat Kai melesat, Sunwo tiba-tiba saja bereaksi dan hal itu sangat mengejutkannya karena bocah di depannya masih bisa bergerak secepat ini. Kai yang kalah dalam kecepatan tak punya pilihan selain memblokir tinju Sunwo yang datang ke arahnya. Namun tubuh Kai benar-benar sangat keras seakan Sunwo melukai dirinya sendiri. Dengan ini maka Kai akan benar-benar akan mengambilnya dengan merobek seluruh tubuh bocah yang berani menantangnya. Akan tetapi Sunwo tidaklah bergeming, bahkan dia tak mundur sedikit pun, bahkan malah menyambut kedatangan lawannya secara brutal. Dalam adu pukulan ini Sunwo berhasil mengenai targetnya, tapi tinjunya benar-benar seperti tak berdampak pada musuhnya. Hal ini juga telah mempengaruhi dirinya hingga ke titik kesulitan untuk mempertahankan kesadarannya. Kai tidak menyangka jika bocah di hadapannya bisa menerima pukulannya secara langsung tanpa merobek kulitnya. Di tengah adu kekuatan ini Kai juga mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Di mana dia merasa pukulannya seperti kehilangan kekuatannya dan hal ini mengisyaratkan jika dirinya tidak boleh berlama-lama dalam pertarungan. Beberapa detik setelahnya, Kai melihat sebuah celah dan inilah saatnya dia mengakhiri duel dengan serangan andalannya selama 10 tahun. Serangan itu bukanlah tinju, melainkan sebuah tendangan terbaiknya. Kai pun langsung mengincar paha Sunwo untuk mematahkan kakinya. Dia akan memastikan hari ini adalah hari terakhir Sunwo bisa menggunakan kakinya. Tak hanya sekali tapi Kai mencoba melakukan serangan keduanya dan Sunwo melakukan hal tak terduga di mana dia malah mengadu kakinya. Han Min sangat terkejut akan keputusan Sunwo yang membalas serangan dengan tulang kering miliknya dan hal itu seharusnya menciptakan rasa sakit yang luar biasa. Siapapun yang melihat pertarungan ini berpikiran jika tulang Sunwo pasti telah dihancurkan. Dua serangan itu membuat Sunwo tersungkur dan ini adalah keadaan terburuknya. Dia dapat melihat jika daging kakinya telah robek oleh tendangan kuat Kai yang diperkuat oleh efek doping. Sunwo merasa hal ini sangat gawat karena dia tidak bergerak lagi. Di saat yang sama Kak melancarkan tendangan berikutnya untuk menghabisi lawannya tanpa ampun. Namun siapa sangka Kai malah terhentikan oleh kakinya yang benar-benar telah patah. Pemandangan ini sangat mengejutkan karena Kai yang selalu mematahkan kaki lawannya malah berbalik padanya. Dia tak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi padahal kulitnya sudah diperkuat. Tak hanya kaki tapi persendian tangannya pun telah hancur.
Sejak awal Sun Wo mengetahui jika kulit lawannya sangat keras, tapi bagian dalamnya tetaplah manusia biasa. Dengan mengorbankan daging yang robek, maka Sun Wo membalikkan situasi dengan tulang keras bawaan miliknya hingga mengguncangkan tubuh Kai dan mentahan tulangnya. Yin Wo tercengang dan bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi padahal Kai tidak memiliki luka luar sedikit pun. Min Sok pun memberitahu jika tulangnya telah rusak disebabkan tak dapat menahan benturan yang hebat dalam adu kekuatan dengan lawannya. Tulang Sun Wo seperti sebuah baja dan Kai seperti menyerang dengan tangan kosong yang tak bisa robek, tapi bagian dalamnya tetaplah seperti manusia pada umumnya. Dengan ini maka pemenangnya adalah Sun Wo dan dia berteriak keras atas kemenangannya. Paman ini tak dapat menyembunyikan rasa senang serta takjubnya karena Sun Wo benar-benar bocah ajaib, yang bahkan masih bisa berdiri pasca bertarung brutal seperti itu. Kimin yakin jika Sun Wo menyembunyikan sesuatu dan kekuatan seperti itu seharusnya bukan milik manusia tanpa adanya efek doping tertentu. Di sisi lain bos arena bawah tanah memantau berjalannya pertarungan. Dia pun mempertanyakan apakah Sun Wo benar-benar tidak menggunakan doping. Profesor ini membenarkannya karena hal itulah yang tertulis dalam catatan dan setelah semua pertandingan babak pertama selesai maka dia akan memeriksanya kembali. Sosok ini mengerti dan dia ingin mengetahui lebih banyak tentang bocah menarik dan dari mana asalnya. Langkah awal adalah identitas orang tuanya karena kekuatan seperti ini sangatlah mustahil untuk manusia biasa tanpa adanya latar belakang tertentu.